Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas A, kami akan memberikan video mengenai implementasi dan pengujian layanan jaringan pada Linux Ubuntu Server untuk hosting multi WordPress, DNS, FTP, dan backup terjadwal. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai beberapa tahapan, yaitu yang pertama instalasi 2 virtual machine Linux, di mana kami menggunakan Linux Ubuntu Server dan Linux Desktop, serta kami juga memastikan bahwa kedua virtual machine tersebut saling terkoneksi dan terkoneksi ke internet. Kemudian membuat Linux Ubuntu Server menjalankan web server dengan menginstal WordPress yang di dalamnya terdapat konten dari anggota kelompok kami. Kemudian Linux Ubuntu Server menjalankan FTP server, lalu Linux Ubuntu Server menjalankan by9 sebagai DNS server, lalu Linux Ubuntu Server menjalankan virtual host yang memungkinkan menjalankan 3 WordPress dengan domain yang berbeda dalam satu server. Dan kami juga melakukan backup terjadwal setiap jam 12 malam di setiap hari Minggu, yang backup ini meliputi konten web dan database, dan melakukan pengujian keberhasilan yang dilakukan pada virtual machine Ubuntu Linux. Di sini di mana pengujian ini meliputi ping ke server Linux, kemudian membuka setiap halaman web yaitu 3 domain, kemudian melakukan transfer file ke web server, dan yang terakhir yaitu mendownload file backup dari Linux server. Nah, untuk instalasi ini kami memerlukan beberapa alat seperti virtual machine, Oracle virtual machine yaitu VirtualBox yang dapat di-download di browser dan diinstal di device yang digunakan. Kemudian kami juga menggunakan 2 file ISO yaitu ISO Ubuntu Desktop dan ISO Ubuntu Server. Kemudian kami juga memerlukan aplikasi Putty dan FileZilla. Nah, kemudian untuk cara kerjanya di sini kami yang pertama melakukan instalasi virtual machine Linux Ubuntu Desktop dan server pada VirtualBox, yang dimana kami memastikan bahwa keduanya memperoleh internet dan saling terkoneksi dengan melakukan ping ke setiap virtual machine-nya. Kemudian yang kedua, kami akan menjalankan web server pada Linux Ubuntu Server dengan menginstal WordPress gitu. Kemudian yang ketiga, kami akan melakukan konfigurasi FTP server. Kemudian yang keempat, kami akan melanjutkan dengan konfigurasi DNS server menggunakan by9. Kemudian kami akan menjalankan web servernya, di mana nantinya akan ada 3 WordPress dengan domain yang berbeda yang terkoneksi di dalam satu server Linux Ubuntu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu kami akan melakukan konfigurasi untuk melakukan backup terjadwal yang dilakukan setiap jam 12 malam pada hari Minggu, dan kita akan melakukan pengujian yang meliputi ping ke server Linux, kemudian membuka setiap halaman web yaitu 3 domain, kemudian melakukan transfer file web ke server, dan mendownload file backup dari Linux server. Nah, mungkin sekian untuk gambaran proses instalasinya. Untuk proses yang lebih jelas, kami akan melakukan demo untuk setiap instalasi dan konfigurasi yang dilakukan. Baik, di sini kami dari kelompok 3 kelas A di sini akan mendemokan mengenai instalasi Ubuntu Desktop dan Ubuntu Server, lalu melakukan setup di dalamnya. Sebelumnya di sini kami akan melakukan instalasi untuk virtual machine-nya terlebih dahulu, di mana di sini saya akan membuat virtual machine Linux Ubuntu Desktop. Pertama kita tambahkan nama dari virtual machine kita. Di sini saya gunakan A3KDJK. Lalu untuk ISO-nya kita gunakan ISO Linux Ubuntu jenis desktop. Lalu untuk tipenya Linux, subtype-nya Ubuntu, dan versinya Ubuntu 64-bit. Nah, lalu untuk username-nya di sini saya gunakan KDJK. Nah, username di sini nantinya digunakan untuk login pada virtual machine kita. Nah, lalu ada passwordnya. Passwordnya di sini saya gunakan A3 KDJK 2024. Untuk bibit passwordnya juga sama, A3 KDJK 2024. Nah, untuk hostname dan domainnya kita bisa gunakan defaultnya saja. Lalu untuk hardware di sini saya menggunakan 2048 MB. Ini merupakan spesifikasi minimal untuk virtual machine yang kita buat. Jika ingin virtual machine kita lebih baik performanya, bisa menambah base memorinya hingga ke 4096 MB. Nah, untuk core-nya, prosesornya di sini saya gunakan 2 core. Nah, ini merupakan spesifikasi minimalnya juga.
nanti jika kita memerlukan spesifikasi lebih tinggi bisa menggunakan 4 core. Nah, lalu untuk hard disknya di sini saya gunakan size-nya sekitar 25 GB. Nah, setelah itu kita klik finish. Nah, setelah itu kita tunggu running dari virtual machine kita. Nah, di sini sudah muncul tampilan login-nya. Pertama kita restart dulu untuk Linux Ubuntu desktop-nya. Kita klik pause lalu kita power off terlebih dahulu. Nah, sama di sini saya akan mengkonfigurasi untuk network-nya. Di sini saya gunakan bridge adapter, yang dimana untuk bridge adapter di sini digunakan untuk memperoleh internet yang berasal dari device yang kita gunakan. Nah, lalu kita klik OK dan kita start kembali untuk virtual machine Linux Ubuntu desktopnya. Kita tunggu hingga proses runningnya selesai terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul usernya. Nah, sekarang kita klik user tersebut, lalu kita masukkan password yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, di sini tampilan Linux Ubuntu-nya sudah muncul. Di sini kita next lagi. Sini kita next, lalu finish. Nah, di sini Linux Ubuntu servernya, Linux Ubuntu desktopnya sudah bisa digunakan. Lalu kita lanjutkan untuk konfigurasi Linux Ubuntu servernya. Nah, selanjutnya kita melakukan instalasi untuk Linux Ubuntu servernya.
Sama seperti yang tadi, kita buat new dulu. Di sini saya namakan A3KDJK server. Nah, untuk ISO-nya kita pilih ISO dari Linux Ubuntu servernya. Nah, untuk tipe, subtype, dan versionnya juga sama. Lalu untuk username di sini saya samakan. Ini A3KDJK. Lalu untuk passwordnya saya gunakan sama juga A3KDJK 2024. Untuk hostname dan domain name-nya bisa tetap disamakan menggunakan default. Nah, untuk base memory dan prosesornya sama dengan Linux Ubuntu desktop sebelumnya. Di sini saya gunakan 2048 MB dan prosesornya 2 core. Nah, untuk penyimpanan di hard disknya juga sama. Lalu di sini kita klik finish. Nah, lalu kita tunggu hingga running dari virtual machine untuk Linux Ubuntu servernya berjalan. Nah, kita sudah masuk ke menu login untuk Linux Ubuntu servernya. Di sini untuk loginnya kita gunakan username yang sudah kita buat pada konfigurasi virtual machine sebelumnya, yaitu A3KDJK. Lalu enter dan masukkan passwordnya A3KDJK 2024. Nah, di sini berarti konfigurasinya sudah selesai. Nah, di sini saya akan matikan dulu mesinnya. Kita power off mesinnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita konfigurasi untuk networknya terlebih dahulu. Nah, untuk networknya di sini saya menggunakan bridge adapter. Mengapa bridge adapter? Ini berfungsi untuk memberikan internet kepada virtual machine yang berasal dari internet dari device kita. Di sini kita klik OK, lalu kita start kembali untuk virtual machine-nya. Kita tunggu hingga running-nya selesai terlebih dahulu. Nah, di sini kita login kembali menggunakan username kita sebelumnya dan passwordnya. Nah, di sini Linux Ubuntu server kita sudah bisa digunakan. Namun sebelumnya di sini saya akan mengecek IP yang didapat dahulu, di mana di sini kita ketikkan IP A. Nah, di sini IP yang didapat dari Linux Ubuntu servernya ialah IP DHCP, di mana IP DHCP-nya terlihat di sini mendapatkan IP 192.168.10.170/24, di mana nantinya IP ini yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan ping ke Ubuntu desktop. Nah, selanjutnya
kita akan melakukan ping terhadap dua virtual machine tersebut. Baik, di sini saya akan melakukan ping untuk kedua virtual machine yang ada, yakni Linux Ubuntu desktop dan juga servernya. Di sini kita menuju terminal pada Linux Ubuntu desktopnya. Nah, di terminal ini kita klik IP A untuk mengetahui IP yang diperolehnya berapa. Di sini terlihat bahwa Linux Ubuntu desktopnya memperoleh IP 192.168.10.153. Nah, di sini kita coba melakukan ping ke server terlebih dahulu sesuai dengan IP yang diperoleh dari server, yaitu kita ping 192.168.10.170. Kita enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ping berhasil dilakukan terhadap Linux Ubuntu desktopnya. Kita klik Ctrl C. Nah, kita lakukan hal sama ke Linux Ubuntu servernya. Kita mencoba melakukan ping ke Linux Ubuntu desktop dengan masukkan ping 192.168.10.153. Nah, kita lakukan ping juga. Nah, di sini juga terlihat bahwa pingnya juga berhasil. Kita klik Ctrl C. Nah, selain itu kita coba lihat apakah Linux Ubuntu desktop dan server kita sudah terhubung ke internet dengan melakukan ping Google. Ini dengan ketikan ping google.com, lalu kita enter. Nah, di sini juga sudah terlihat bahwa ping berhasil dilakukan. Kita klik Ctrl C, lalu kita lakukan hal sama ke servernya. Nah, di sini juga sama, untuk servernya sudah berhasil melakukan ping. Nah, sekian dari konfigurasi untuk Linux Ubuntu desktopnya dan juga servernya. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk konfigurasi mengenai virtual host, FTP server, dan lain-lainnya. Recording. Baik, jadi pada kali ini saya akan melanjutkan tahap kedua, yaitu Linux server menjalankan web server dengan menginstal WordPress, kemudian memberikan satu konten page bebas yang mana berisi kelompok dan nama kelompoknya, dan nama anggota kelompoknya. Di sini kita akan mulai dari Ubuntu servernya sendiri. Jadi untuk memudahkan kita menghandle, atau simpelnya kita memudahkan untuk mengcopy paste sintaks agar prosesnya lebih cepat, di sini saya menggunakan software luar yaitu Putty namanya. Nah, di sini kita menggunakan Putty Configuration untuk mengkonfigurasi SSH-nya agar kita bisa menghandle dari aplikasi ini. Baik, jadi di sini kita akan buka dulu softwarenya, dan di sini kita mengetikkan IP Ubuntu server kita. Nah, di sini untuk IP-nya ada 192.168.0.101 maksudnya. Oke, kita login. Dan kemudian di sini kita juga menggunakan passwordnya. Oke. Nah, baik, di sini kita sudah melakukan login di software luarnya, sehingga kita bisa menghandle Ubuntu servernya dari sini saja. Nah, jadi setelah kita login, kita sudah bisa menghandle dari software luar ini, sehingga kita tidak perlu secara langsung mengetikkan sintak di virtual machine-nya tersebut, seperti itu. Nah, kemudian untuk instalasi dan konfigurasi WordPress-nya sendiri, di sini kami menggunakan default langkah default atau panduan resmi dari ubuntu.com-nya sendiri. Nah, di sini sudah disediakan how to install and configure WordPress. Jadi di sini untuk yang pertama langkahnya adalah diberikan overview terlebih dahulu. Jadi kita akan dijelaskan sebenarnya secara sederhana apa itu WordPress. Nah, kemudian baru kita masuk kepada langkah kedua, yaitu install independensinya. Nah, untuk dependensinya sendiri ini merupakan bagian-bagian yang harus kita install terlebih dahulu sebelum kita menginstal WordPress itu sendiri. Nah, sebelum kita menginstal dependensi, kita direkomendasikan atau disarankan untuk melakukan update dulu untuk melihat data-data yang update dan apakah ada error. Nah, ini kita tinggal paste, kemudian kita
masukkan password. Nah, di sini sudah melakukan update. Di sini update. Nah, kita tunggu dulu. Hingga update-nya selesai. Oke. Nah, sudah 2 package can be upgraded. Di sini sudah terdapat informasinya setelah melakukan update. Nah, kita lihat di sini lumayan aman. Kita bisa lanjut untuk menginstal dependensi dari tutorial yang diberikan. Ini kita bisa kopikan perintahnya. Ya, perintahnya sudah di-copy dan sekarang tinggal kita klikkan saja di sini. Ini perintahnya dan kita bisa langsung enter. Nah, di sini. Nah, mengapa di sini secepat ini? Karena sebelumnya saya sudah menginstal beberapa dependensi ini sehingga ketika saya merun lagi sintak ini, maka dia sedikit saja melakukan pengupgradean atau penginstalan dikarenakan sudah ada beberapa yang already exit atau sudah ada seperti itu dan versinya sudah terbaru. Nah, jadi nanti ketika kita melakukan konfigurasi setelah kita melakukan update, kita harus menginstal dependensi ini untuk kedepannya mendapatkan kelancaran dalam konfigurasi WordPress-nya seperti itu. Nah, jadi lanjut setelah kita menginstal PHP Apache untuk dengan komen yang sebelumnya, di sini kita akan lanjut pada tahapan yang ketiga, yaitu installing WordPress-nya sendiri. Nah, di tutorial resminya di sini kita sudah diberikan beberapa sintaks untuk melakukan installing WordPress. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat directory di srv.www atau ada folder www di dalam srv ini. Jadi ini kita enter. Nah, ini sudah terbuat sebenarnya. Kita bisa sudah buat di sudo make clear ini, sudo make clear atau sintak membuat new directory. Nah, kemudian kita melakukan yang namanya pembaruan hak akses atau pemberian hak akses dengan cara seperti ini. Dengan cara sudo ini untuk izinnya sendiri, sudo chown www strip data, baru kemudian patch-nya atau directory yang telah kita buat tadi, seperti itu. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan hal ini, dikarenakan sudah melakukan hal ini, jadi saya tidak perlu lagi untuk mengeksekut sintak ini. Nah, jadi untuk yang lainnya atau teman-teman yang lainnya, atau ketika kita baru dalam menginstalasi dan mengkonfigurasi WordPress, itu silahkan dieksekut kode-kode yang telah saya tampilkan di layar agar instalasi atau konfigurasi WordPress-nya berhasil. Nah, jadi yang mana tadi setelah kita update, kemudian kita menginstal dependensi, baru lanjutnya kita membuat new directory dengan sintak sudo make dir itu, kemudian baru kita melakukan pemberian hak akses dengan sudo chown itu, chown. Nah, jadi itu silahkan dieksekut. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemberian hak akses ini, kita akan diminta untuk nge-curl atau kita mengambil ya bahasanya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di sini terdapat sintak yang saya bilang tadi untuk mengambil atau mengunduh file kompres terbaru dari WordPress-nya itu sendiri. Nah, kemudian untuk sintaknya kita masukkan dulu. Sini. Ya. Sini sudah kita klik kanan dan sudah muncul sintaknya yang mana ini akan mengambil file terbaru yang belum diekstraksi dari WordPress resmi. Nah, kemudian di situ ada garis lurus, itu yang mana akan meneruskan ke perintah selanjutnya, yaitu sudo min u www strip data tar zx min c dan patch-nya, yang mana itu
melakukan ekstraksi dari file yang telah didapatkan tadi, seperti itu. Nah, kemudian ini bisa saja langsung kita execute, kemudian dia akan melakukan pengambilan dari situs resminya. Oke, baik. Setelah sudah selesai, sebelumnya saya sudah sempat lakukan juga, namun ketika pengambilan video ini saya akan melakukan ulang seperti itu. Nah, setelah melakukan pengambilan file dan mengekstraksi di path yang sudah ditentukan, di sini selanjutnya kita akan masuk kepada tahapan configure Apache for WordPress. Jadi kita akan mengkonfigurasi Apache-nya untuk WordPress-nya sendiri. Nah, sekarang kita akan meng-create Apache set for WordPress-nya dulu. Jadi kita akan meng-create dulu. Jadi di sini kita akan masuk dengan sintak seperti ini untuk mengakses wordpress.conf yang kita create itu. Nah, masuk seperti ini. Jadi karena sebelumnya saya telah melakukan pembuatan file tersebut, jadi di sini terdapat 2 file sekarang, 2 file baru, sehingga untuk file yang saya buat sebelumnya itu adalah ini. Nah, di dalam file wordpress.conf ini kita mengkonfigurasi sintak yang terdapat di dalam file ini seperti ini, mengkonfigurasinya mengikuti panduan resmi dari tutorialnya. Nah, di sini kita menuliskan virtual host bintang .80, kemudian dokumen root. Dokumen rootnya kita memberikan path-nya, habis itu kita di sini juga memberikan sintak-sintak lainnya. Seperti itu. Jadi bisa saja sebenarnya di yang tadi itu kita seperti ini. Seperti ini. Bisa saja kita langsung kopikan tadi di file yang baru kita buat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh tutorial. Namun sebelumnya saya sudah membuat file yang sama sehingga kita bisa menggunakan file yang sebelumnya. Ini kita bisa exit dan tidak simpan. Nah, jadi sudah terdapat konfigurasi sintak di dalam wordpress.conf. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk mengenable the site with sudo. Kita disuruh mengenable site-nya dengan sintak yang seperti ini. Dengan sintak yang seperti ini. Nah, sudo add to end site WordPress. Nah, itu dia. Atau untuk lebih jelasnya itu seperti ini tuh perintah khusus Apache untuk mengaktifkan file konfigurasi situs yang ada di directory. Nah, jadi itu sudah terdapat path-nya. Yang kemudian untuk WordPress yang di belakang ini apa? Sebenarnya ini adalah nama konfigurasi file. Kan seperti yang tadi kita buat itu adalah wordpress.conf. Nah, ini yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini untuk situs WordPress-nya. File ini akan di-link biasanya ke etc Apache 2 site enable seperti itu. Nah, ini adalah langkah yang diminta oleh tutorial resminya. Jadi kita lanjut untuk mengeksekut dari sintak ini sendiri. Kita enter. Nah, di sini mengapa terdapat tulisan set WordPress already enabled? Karena sebelumnya saya telah melakukan konfigurasi ini sehingga nanti nah di sini bisa setelah kita execute, di sini kita mendapatkan set WordPress already enabled. Mengapa demikian? Karena sebelumnya saya telah melakukan konfigurasi ini dan saya telah melakukan sudo add to end site WordPress itu sehingga output atau hasil yang keluar adalah seperti ini. Namun jika belum melakukan enable site WordPress ini, maka hasil atau output yang keluar itu akan berbeda. Seperti itu. Dan biasanya itu seperti setelah masukkan sintak ini, biasanya kita disuruh untuk mereload Apache seperti itu. Nah, namun di tutorial kali ini kita disuruh mengenable URL writing dulu dengan sintak yang sudah tertera, yaitu seperti ini.
Jadi kita salin dulu. Nah, jadi syntax ini itu berguna untuk mengaktifkan modul rewrite yang ada di Apache seperti itu. Jadi A2N mode ini adalah perintah untuk mengaktifkan modul Apache. Nah, kemudian rewrite ini adalah modul yang memungkinkan Apache untuk melakukan penulisan ulang terhadap URL gitu atau URL rewriting. Nah, ini itu diperlukan untuk mempermaling WordPress agar dapat bekerja dengan baik. Sehingga apa yang sudah dicantumkan pada tutorial ini sudah pasti, bukan pasti, namun ini sudah mengikuti step by step bagaimana cara penginstalan dan pengkonfigurasian WordPress sesuai dengan panduan yang benar. Nah, sehingga dari sudo A2N mode ini kita bisa execute sekarang. Nah, setelah kita execute, di sini juga terdapat tulisan yang sama yaitu modul rewrite already enable, yang mana sebelumnya saya juga telah melakukan konfigurasi terhadap syntax ini, terhadap Apache-nya dengan syntax ini, sehingga di sini tulisannya seperti ini. Namun ketika nanti kita melakukan konfigurasi sebelum melakukan sudo A2N mode rewrite ini, nanti akan muncul output yang berbeda, dan biasanya dia akan menyuruh kita untuk mereload Apache untuk menyimpan hasil dari perubahan ini, seperti itu. Nah, kemudian di langkah selanjutnya yaitu ada seperti ini, ada syntax. Selanjutnya yaitu ada sudo a2 this site 000 strip default. Nah, yang mana ini tuh fungsinya menonaktifkan konfigurasi default situs Apache. Nah, biasanya ini file 000 stripdefault.conf. Nah, yang syntax a2 this site ini perintah untuk menonaktifkan file konfigurasi situs. Nah, sementara untuk yang 00 strip default itu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu adalah nama file konfigurasi default yang menampilkan halaman it works. Biasanya ya, dengan menonaktifkan ini tuh server akan menggunakan file konfigurasi wordpress.conf atau file situs lain yang diaktifkan, seperti itu. Makanya yang ini kita nonaktifkan, seperti itu. Kemudian di langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan yang namanya yang selanjutnya itu jika kita tidak ingin menonaktifkan halaman yang sebelumnya saya jelaskan atau yang it works itu, kita sebenarnya bisa mengedit file konfigurasi situs WordPress-nya untuk menambahkan hostname yang spesifik. Nah, sebenarnya di tutorial sudah juga dijelaskan untuk sintaknya seperti apa, seperti itu. Nah, jadi untuk sintaknya seperti ini. Jadi kita itu edit client system di etc hostnya, file di etc/host gitu. Nah, nanti di sana kita bisa meng-add server name-nya seperti itu. Nah, jadi untuk server name-nya di sini kan saya menggunakan kelompok 3a.example.com. Nah, sehingga nanti di dalam hostnya itu kita bisa tunggu, yang ini kita execute dulu. Nah, ini juga sudah already disable karena saya sebelumnya sudah melakukan hal yang sama. Nah, di sini nanti kita bisa menambahkan syntax yang ini di dalam hostnya. Jadi kita edit di dalam konfigurasi hostnya, sehingga ini akan sama saja seperti yang di set yang di atas. Maksudnya ini berketerkaitan lah jika kita atau opsional, edit konfigurasi host ini opsional, bisa kita lakukan atau tidak. Namun karena di panduan itu diurutkan per step-stepnya, sehingga lebih baik ini jika kita tambahkan juga di konfigurasi host kita. Nah, seperti itu. Ini bisa kita dengan seperti ini. Kita hapus dulu. Kita selanjutnya kita taruh di sini. Ini ada sintaknya seperti ini. Di depannya kita berikan sudo nano host. Nah, seperti ini.
di dalam host kami. Di sini sudah terdapat konfigurasi lebih lanjut, yang mana di sini kita mengkonfigurasi IP mana dan domainnya apa, kemudian usernya apa. Di situ juga kita sudah tambahkan dengan sebenarnya IP localhost itu yang mana, seperti itu. Ini konfigurasinya sudah lebih lanjut. Nah, kemudian kita kembali. Jadi di situ sudah kita tambahkan sesuai dengan yang tadi, server name, host name, maksud saya server name, nama domain. Nah, tadi seperti yang sudah saya berikan, di sini kan terdapat IP. Nih, terdapat IP, kemudian ada domain, gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian lanjut, di sini adalah finalnya untuk konfigurasi Apache-nya. Nah, yang mana di sini kita diminta untuk sudo service Apache reload. Yang mana ini kita lakukan untuk menyimpan segala perubahan ya, atau memuat ulang konfigurasi Apache-nya tanpa mematikan layanan gitu anggapannya. Atau memastikan semua perubahan yang kita lakukan di awal tadi, seperti mengaktifkan atau mendisable tadi itu diterapkan, seperti itu. Nah, jadi kita bisa langsung sudo service Apache 2 reload. Nah, kayak gini kan. Nah, ini sudah tersimpan. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke step yang ke-5, yaitu configure database. Configure database ini tentunya pasti kita pakai yang namanya MySQL. Nah, jadi di sini kita akan masuk dulu ke MySQL. Seperti itu. Jadi kita masuk dulu ke MySQL-nya. Di sini kita akan masuk ke MySQL yang user ini. Sorry, ada sedikit kesalahan. Oke, baik. Di sini tadi terdapat sedikit kesalahan, dan di sini saya sudah memasukkan sintak yaitu sudo MySQL menu root seperti yang ada di tutorial. Nah, kemudian kita bisa langsung execute dan kita akan masuk pada form MySQL-nya. Nah, dari sana kita di sini akan mengkonfigurasi database, sehingga di sini kita diminta untuk meng-create database. Kemudian di sini juga kita akan meng-create user dan passwordnya apa jika ingin ditentukan, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga akan nge-grant dan query-query lainnya di sini juga kita akan terapkan. Kemudian di sini kita juga akan flash privilege dan sebagainya mengikuti dengan tahapan-tahapan yang diberikan pada tutorial. Nah, di sini yang pertama kita disuruh membuat database dengan query seperti ini. Nah, ini di sini MySQL-nya tercopy. Nah, dengan kode seperti ini, yaitu create database WordPress. Nah, di sini tutorial yang diberikan ini beranggapan bahwa kita sebagai pencoba tutorial ini tidak memiliki database WordPress, sehingga di sini sebagai contohnya mereka meng-create database WordPress seperti itu. Nah, namun ketika saya akan mengexecute sintak ini, nah, dia akan memberikan pesan error, can create a database WordPress. Kenapa? Because database exists, atau database-nya sudah ada. Mengapa demikian? Dikarenakan saya telah membuat database WordPress sebelumnya. Nah, namun sebenarnya apa yang akan kita dapatkan ketika database WordPress belum ada? Nah, di situ kita akan mendapatkan pesan sukses dari sebuah query seperti query OK, satu row affected dalam berapa second gitu. Nah, namun kalau misalnya query-nya oke, terus 0 row affected, itu juga sebenarnya tidak masalah, karena sebelumnya saya juga akan sedikit khawatir, namun saya telah memvalidasi atau mencarikan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Nah, sehingga saya mendapatkan jawaban bahwa ketika kita seperti create database atau create user, ketika row-nya itu 0 affected, itu dikatakan tidak problem, seperti itu. Nah, dan ketika saya juga mengecek apakah database WordPress itu ada atau dibuat setelah saya
masukkan query tersebut, ternyata database WordPress itu memang sudah ada seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika kita meng-create database WordPress itu akan muncul query OK, 0 atau 1 row affected dalam berapa second. Itu adalah pesan suksesnya. Nah, ketika database-nya sudah ada, maka dia akan tertampil seperti layar saya, yaitu cannot create database WordPress because database-nya exist atau database-nya sudah ada. Nah, kita akan lanjut pada query selanjutnya, yaitu kita akan diminta untuk meng-create user. Nah, ini dia. Untuk sintaknya adalah create user WordPress at localhost. Ini adalah bebas. Kita ingin menamai ini WordPress ataukah nama kelompok. Kemudian kita identify dengan passwordnya, seperti itu kan. Nah, sebelumnya di sini saya melakukan kelompok 3A at localhost seperti itu. Kemudian di sini passwordnya kita berikan kelompok A. Nah, operation create user failed for mengapa dia fail? Ini juga sama seperti sebelumnya. Sama step sebelumnya, yang mana ini dikarenakan sudah ada user dengan kelompok 3A at localhost dengan identified passwordnya itu kelompok 3A juga. Nah, maka akan muncul pesan error ini, tidak bisa create user dikarenakan database MySQL ini, karena MySQL ini tidak mengizinkan ada kita membuat user yang sama 2 kali, itu tidak bisa diizinkan, sehingga error akan dimunculkan seperti itu. Nah, jika kita belum ada membuat user atau dengan password seperti itu, mungkin kita bisa melakukan testing seperti ini. Sebentar, exit dulu. Kita exit dulu. Kita masukkan sintak yang tadi sebagai uji coba. Copy. Kita masukkan. Maafkan saya. Kita harus ganti dulu ini dengan gini. Ini misalnya kita membuat user baru ya, create user baru ya, dengan KDJK 3A gitu. Kemudian dengan password yang sudah kita tentukan juga, identified by password ini adalah KDJK 3A juga. Tunggu sebentar. Sepertinya saya juga sudah membuat user dengan KDJK 3A. Nah, tadi kan sudah kita coba tuh dengan membuat user KDJK 3A. Namun ternyata saya mendapatkan error yang sama dikarenakan sebelumnya saya sudah juga membuat KDJK 3A sebagai user dan sudah di-identify by passwordnya juga KDJK 3A. Nah, di sini saya mencoba dengan membuat user baru, yaitu Informatika at localhost, dan identified by passwordnya itu adalah Informatika. Nah, di sini query-nya akan query sukses yang saya katakan sebelumnya, yang saya jelaskan sebelumnya itu adalah seperti pada layar, yaitu query OK, null row affected dalam berapa second. Nah, seperti itu. Ini tampilannya. Sehingga di dalam MySQL saya sekarang sudah terdapat user Informatika, localhost, dan passwordnya yaitu Informatika. Seperti itu. Mungkin kita akan lanjut pada tutorial. Nah, setelah kita melakukan hal tersebut, di sini kita akan nge-grant select, insert, update, delete, create, drop, alter. Ini adalah sintak atau query. Nah, ini kita lakukan untuk memberikan akses tertentu kepada user. Nah, kepada user WordPress. Tadi kan tutorialnya menggunakan WordPress sebagai contoh. Namun kan di sini saya akan menggunakan kelompok 3A sebagai contoh. Nah, jadi nanti di sini kita akan memberikan hak akses kepada user tersebut untuk database yang telah dibuat tadi, yaitu kelompok 3A. Nah, kemudian hak akses yang diberikan itu seperti sintak yang tertulis, yaitu select, kemudian ada insert, ada update, delete, create, drop, dan alter. Nah, selanjutnya di sini ada sintak tambahan nih. Namun sebelum itu kita execute dulu ini. Kita execute. Nah,
Kita enter. Nah, setelah kita enter, di sini barulah kita berikan sintak tambahannya. Sintak tambahannya itu adalah on nama database titik. Nah, jadi di sini kita akan memberikan sintak on nama database. On nama database ini. Nah, seperti ini contohnya. Namun, sebelumnya saya ini menggunakan di sini kita menggunakan kelompok 3A sebelumnya ya. Kemudian kita enter lagi. Di sini ada sintak tambahan yaitu to WordPress at localhost, yang mana ini menunjukkan bahwa hak akses diberikan ke user WordPress hanya pada localhost seperti itu. Nah, berarti di sini kita juga akan copy sintak seperti ini karena saya di sini mengcustomnya menjadi kelompok 3A. Nah, seperti itu. Sorry di sini seharusnya tuh ini titik koma ya. Titik koma bukan titik 2. Nah, jadi di sini kita langsung execute. Nah, di sini muncul error seperti ini dikarenakan sama seperti yang tadi terdapat sedikit masalah tadi dikarenakan kalau misalnya kita lihat ini terdapat query yang lebih dan itu menggunakan titik 2 di belakang bukan titik koma sehingga kita mendapatkan error. Nah, di sini saya sudah mencoba lagi dengan query atau sintak yang sudah benar, yaitu grant, select, insert, update, delete, create, drop, alter. Kemudian kita lanjutkan dengan on kelompok atau nama database. Nah, baru setelah itu to word. Tunggu sebentar. Nah, sebelumnya saya memberikan hak aksesnya kepada user WordPress ya untuk akses dari database kelompok 3A. Namun di sini saya sudah memberikan query ulang, yang mana di sini saya berikan aksesnya ke kelompok 3A at localhost atau user kelompok 3A. Nah, di sini sudah terdapat query-nya yaitu query OK 0 row affected per berapa second seperti itu. Nah, barulah setelah kita selesai melakukan ini semua, kita akan yang namanya itu memflash privilege atau memastikan semua perubahan ini, hak akses yang tadi, yang baru saja ditambahkan ini, diterapkan secara langsung tanpa perlu merestart MySQL kita, seperti itu. Jadi kita bisa tambahkan sintaknya di sini. Oke, di sini sudah terdapat sukses respon, jadi kita bisa lanjut keluar dari MySQL. Oke, kita sudah keluar. Dan di sini tandanya keluar dari MySQL adalah hilangnya form MySQL dan terdapat tulisan bye. Kita sudah keluar. Kemudian kita lanjut pada proses selanjutnya. Kita diberikan sudo service MySQL start. Nah, di sini terdapat komen. Bukan komen, maksud saya sintak. Kita enable dulu MySQL. Tuh. Execute. Kita sudah start MySQL-nya. Nah, selanjutnya, di sini kita akan masuk pada tahapan ke-6, yaitu configure WordPress to connect to the database. Nah, jadi, di sini kita mengkonfigurasi database-nya dengan cara seperti ini. Sebentar. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu adalah menyalin konfigurasi awal WordPress atau kita mengcopy ya, kita mengcopy. Jadi ini menyalin file konfigurasi ini kita menyalin wp-config-nya gitu, .php kayak gitu. Itu terdapat di layar atau di sintak yaitu wp strip config.php itu. Nah, jadi di sini kita akan mengambil template itu dari wp-config strip-sample.php yang akan menjadi wp-config.php itu. Nah, sebagai file konfigurasi utama WordPress kita. Nah, kemudian di situ kan juga terdapat sudo menu www-strip-data itu. Nah, ini adalah perintah yang dijalankan oleh user www-strip-data itu
Ini merupakan user default untuk server web Apache atau Nginx. Ini memastikan file yang dihasilkan ini memiliki hak akses yang sesuai untuk server web. Nah, kemudian CP ini adalah perintah menyalinnya, mungkin copy. Kemudian ini adalah patch filenya, ada patch filenya di belakang itu. Nah, udah ini kita bisa langsung execute itu, bisa kita langsung execute untuk mengkopinya, gitu kan? Udah. Nanti kita sudah punya file yang namanya wp-config.php. Nah, barulah di sana itu kita mengatur kredensial database di file konfigurasinya itu. Nah, jadi nanti kita bisa langsung masuk ke file config wp-config.php-nya. Nah, lanjut di sini kita akan mengkonfigurasi atau mengatur kredensial database di file yang sudah kita copy tadi ya. Jadi di sini kita bisa langsung masuk ke dalam wp-config.php ini dengan sudo nano. Oke, kita buka dia di dalam nano. Nah, di sini sebelumnya saya telah melakukan konfigurasi mengikuti dengan tutorial yang ada. Nah, di sini nanti sudah terdapat sintak atau kode seperti ini. Define db name. Nah, sebelumnya ini kan db-nya ini kan database name here gitu kan. Kemudian juga ada db username here, kita tulisin username-nya di sana, kemudian db password-nya, kemudian db localhost-nya gitu kan. Nah, tadi untuk database-nya sendiri namanya tadi kelompok 3. Kelompok 3A. Kemudian untuk db user kelompok 3A. Di sini untuk db password tadi juga kelompok 3A. Nah, dan db hostnya localhost ya tetap tadi ya, karena kelompok 3A at localhost. Oke. Dan ini tidak perlu kita otak-atik. Nah, kemudian di sini terdapat define auto key, terus secure out key, kemudian ada login key. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk mendapatkan ini semua kita itu sebenarnya sebelumnya kita harus melakukan yang namanya sudo minu www-data set min i gitu kan ya. Di sini tertulis min i. Terus kita database name here gitu. Habis itu username here untuk mendapatkan ini. Yang db name, db user, db password seperti itu. Ini agar dibuatkan template-nya pada file wp-config.php ini, maka kita harus menjalankan sintak atau perintah yang tadi saya katakan sebelum dapat template ini gitu. Sehingga ketika sintak itu sudah dijalankan, maka template ini akan dibuat gitu. Nah, kemudian setelah kita dapatkan template ini, di sini juga terdapat beberapa mendefinisikan beberapa hal, yaitu outs key, ada secure outs key, kemudian ada login key. Nah, itu sebenarnya kita dapat gininya dari mana gitu kan? Dapat hash atau unique phrase-nya itu dari mana? Nah, di sini di tutorialnya sudah dijelaskan nih, ada link yang mana itu nanti mengarah ke data yang sudah disediakan. Nah, data yang sudah disediakan itu seperti ini. Nah, dari WordPress sudah disediakan, sehingga kita tinggal copy, kemudian di sini kita akan salin. Kita salin dengan klik kanan. Nah, seperti ini. Sehingga ini yang sudah disiapkan oleh WordPress resminya, yaitu unique phrase yang sudah disiapkan. Nah, sehingga yang di atas ini kita bisa langsung hapuskan saja, karena kita sudah menuliskan yang di bawahnya ini. Seperti itu. Sebenarnya di sini terdapat shortcut-nya mungkin itu. Bukan ya?
Nah, sudah. Nah, ini kita save dulu. Save di Nano dengan Ctrl O, kemudian yes, kemudian Ctrl X sebagai exit. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Setelah kita menggantikan itu semua, barulah kita meng-curl lagi sesuai dengan arahan yang ada pada tutorial. Nah, jika sudah seperti itu juga, kita bisa lanjut nih pada langkah selanjutnya, yaitu step tutorial ke-7, yaitu konfigurasi WordPress. Nah, konfigurasi WordPress ini, sebentar, kita bisa masuk ke localhost. Sebentar. Nah, baik, mungkin maksud saya selanjutnya kita bisa langsung mengecek. Tolong di-cut. Mungkin selanjutnya maksud saya di sini adalah kita bisa langsung setelah melakukan semua konfigurasi itu, kita sudah berada pada tahapan configure WordPress. Nah, di configure WordPress itu nanti kita akan mengakses WordPress-nya itu dari localhost. Nah, baru nanti setelah itu kita akan mengcustomize sebuah post seperti itu. Nah, jadi sebentar. Oke, jadi di sini kita bisa langsung aja untuk mengakses sebenarnya localhost untuk mendapatkan untuk dapat mendaftarkan atau membuat akun WordPress seperti itu. Dikarenakan sebelumnya saya juga telah membuat akun WordPress, sehingga di sini saya sudah mempunyai account dan hanya login saja tampilannya. Namun nanti pada laporan itu akan juga dijelaskan secara lebih mendetail seperti apa sebenarnya tahapan dalam membuat akun WordPress-nya setelah kita mengakses localhost. Nah, nanti setelah kita mengakses localhost, kan kita akan membuat akunnya itu. Nah, setelah kita membuat akunnya itu, maka kita akan diberikan tampilan untuk login. Maka dari itu, saat ini saya akan mengakses tampilan untuk loginnya. Nah, jadi di Ubuntu untuk di Ubuntu desktop, di sini kita akan mengakses langsung untuk link ke bagian loginnya, ke page loginnya. Sebentar. Di sini kita akan mengakses nama domain. Seperti ini. Tolong di-cut. Oke, jadi di sini saya akan mengarahkan pada page loginnya setelah kita nanti membuat akun dan kita akan diarahkan ke page login. Nah, di sini karena saya sebelumnya sudah membuat akun, jadi saya akan langsung arahkan ke page login. Di sini kita tinggal akses. Nah, jadi di sini akan muncul page loginnya. Nah, jadi di sini untuk username-nya adalah KDJK 3A yang sebelumnya saya buat. Kemudian untuk password-nya, sini agak sedikit lumayan panjang, namun belum bisa di-copy karena di virtual machine, sehingga saya akan ketikkan secara manual. Kemudian RF W C XM TG kemudian Z C9 MD. Nah, kita akan login. Nah, baik, kita sudah masuk ke dalam dashboard dari WordPress-nya. Nah, di sini kemudian kita akan diminta untuk membuat satu post yang berisi nama kelompok dan
anggotanya. Nah, di sini kita tinggal menuju ke arah post ini dan kita tinggal mengklikkan add new post di sini. Kita bisa klikkan. Kita tunggu. Nah, untuk postnya di sini bebas saja. Jadi di sini kita bisa memberikan judul seperti second hand KDJK 3A dan sebagainya. Kemudian kita di sini juga bisa mengetikkan nama anggotanya seperti Juli, Dimas, Rama, Gus Rizky, seperti itu. Nah, nanti ini konten yang ada di dalam post ini terserah karena bebas. Nah, setelah konten yang ingin dibuat sudah selesai, kita bisa langsung mengklik tombol publish yang ada pada laman di atas ini. Di publish seperti ini. Nah, nanti setelah kita publish, kita bisa ngeklik. Nah, kita sudah akan mendapatkan linknya lagi seperti itu. Nah, ini merupakan contoh pembuatan satu konten WordPress dari tahap menginstal sampai mengkonfigurasi WordPress tersebut sampai membuat satu post dengan konten yang bebas. Nah, namun nanti pada penugasan kami akan karena diminta untuk membuat 3 web yang berjalan di satu server, maka di sini kami menggunakan 3 konten. Maksud saya di sini 3 konten yaitu 3 webnya tersebut, yang mana nanti akan dibuatkan WordPress dengan konten yang pertama itu yaitu WordPress, kemudian ada WordPress 1 dan ada WordPress 2 seperti itu. Yang mana nanti usernya juga berbeda. Itu juga database-nya juga diatur seperti itu. Nah, sehingga di sini saya hanya mencontohkan bagaimana tahap secara general dari penginstalan sampai dengan pembuatan kontennya tersebut. Hanya satu konten. Nah, sementara seperti yang saya jelaskan barusan, nanti di penugasan akan dibuat atau dipecah menjadi 3 menyesuaikan dengan apa yang sudah diperintahkan. Dan nanti setelah yang tadi saya sempat jelaskan itu selesai, setelah kita berhasil masuk pada admin dashboard, kemudian kita bisa membuat post. Nah, kita juga bisa mengakses kontennya. Kita bisa mengakses dengan mengetikkan. Sebelumnya mengapa sudah bisa menggunakan domain, karena ini sistemnya sudah dikonfigurasi terlebih dahulu. Namun ketika kita belum mengonfigurasi file, maka kita tidak bisa menggunakan domain untuk mengakses yang tadi tampilan-tampilan yang tadi. Kita hanya bisa menggunakan IP seperti itu. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Nah, tadi ada first content dan itu juga ada blog, dan ini saya masih gabungkan dalam satu domain yang sama seperti itu. Namun nanti akan dibedakan. Baik, mungkin sekian. Terima kasih. Oh my gosh. Oke, selanjutnya adalah saya. Jadi perkenalkan, nama saya Dewa Susi Bramantia dengan NIM akhir 015. Jadi kali ini saya akan menjelaskan yaitu adalah cara mentransfer file web ke web server. Jadi di sini saya akan menjalankan yaitu namanya FTP atau File Transfer Protocol. Nah, kemudian yang pertama ada pun tahapnya untuk menginstalnya. Untuk menginstal FTP-nya, cara melakukannya yang pertama adalah kita masuk dulu ke rootnya. Nah, sebelum itu saya akan menginstal berapa alat yang dibutuhkan untuk mempermudah nantinya. Yang pertama saya menginstal nettool-nya, nanti digunakan untuk mencari IP config-nya. Pertama kita minta install SSH untuk kendali jarak jauhnya. Baca SSH-nya, kita akan memulai SSH-nya.
Dan cek statusnya, SSH-nya digunakan untuk mengendalikan Ubuntu-nya ini dari jarak jauh, karena sebelumnya saya memakai putih. Nah, saya jadi install sebenarnya tergantung perlu atau tidak. Nah, sudah berjalan dan lanjut kita akan menginstal ProFTP-nya, yaitu sudo apt-get install ProFTPD install. Lanjut kita tekan yes, dan dia akan menginstalnya. Kemudian setelah selesai menginstal, kita akan lanjut statusnya, apakah kita lihat statusnya apakah sudah berjalan. Sistem TPL ProFTPD. Nah, sudah berjalan, artinya FTP di dalam servernya ini sudah berjalan. Kenapa saya menggunakan ProFTP? Karena ProFTP itu lebih banyak fiturnya ketimbang FTP yang biasa. Kita lanjut kali. Nah, apakah firewallnya gini hidup atau tidak? When aktif, biarkan. Kemudian kita lihat apa saja aplikasinya. Aplikasi yang terinstall. Kemudian yang pertama kita lakukan, kita sudah menginstal FTP. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita perlu membuat user baru untuk di FTP-nya. Nah, kita bikin kdgk a3. Nah, menambah password. Kita tambah password, enter nggak perlu, enter, yes, kita tekan. Nah, sudah terdapat, kita sudah berhasil membuat user baru. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam file konfigurasi FTP-nya dengan metode sudo nano /pc /u/proftp pd/proftpd con. Karena ini ada konfigurasi. Nah, yang di sini yang perlu kita perhatikan, ada beberapa fitur yang harus kita hidupkan. Line, artinya yang pertama line-nya itu sebelum itu karena saya tidak menggunakan IP6, jadi saya bakal off-kan saja di sini untuk pengaturan IP6-nya. Untuk ini kita bakal masukkan fitur dan kita melakukan off. Nah, lanjut yang di bawah. Nah, yang pertama yang di sini kita bakal masukkan file dictionary yang tadi, yaitu /home/ftp hapus. Kita masukkan kdgk a3. Usernya juga kita masukkan kdgk a3 dan non-group. User alias juga kita bakal tambahkan kdgk a3. Direct user kita hidupkan, dan max client-nya juga kita hidupkan kliennya. Kemudian yang di sini yang pentingnya yaitu adalah kita perlu memasukkan ini, karena nantinya itu kita perlu menulis dari pengirim FTP ini. Jika tidak, nantinya FTP-nya ini hanya bisa diambil datanya, tidak bisa mengirimkan ke dalam servernya. Yang kita harus tulis di sini adalah berikut. Akhirnya kita akan mengizinkan, yaitu allow all write on allow overwrite. Nah, jadi yang perlu kita tuliskan yaitu yang pertama allow overwrite. Write-nya tidak bisa besar. Write on, kemudian Denny all yang kita kasih allow all, dan lanjut display konfigurasi ini kita hidupkan saja. Kemudian kita hidupkan.
Nah, kita Ctrl O, kita write, kemudian kita exit. Kemudian kita clear dulu. Kemudian kita coba lihat status. Nah, sudah berjalan, artinya Pro FTP kita sudah bisa. Kemudian kita cek IP kita, karena apa? Karena nanti kita perlu ifconfig, yaitu ifconfig. Nah, di sini terlihat bahwa IP kita yang berada di atas yaitu 192.168.1.21 itu nantinya bakal berguna untuk di Pro FTP-nya, di FileZilla-nya. Coba kita buka file FTP-nya dulu dengan mengenai changes. Kita lupa membuat dictionary untuk file home-nya itu dengan cara kita mkdir dulu, mkdir /home/kdjk3. Apakah sudah? Oh, sudah. Jadi yang kita perlukan adalah kita bakal membuat file di dalamnya, yaitu /home/kdjk3/ kita beliin contoh txt. Nah, kita ketikkan ini file yang akan kita Ctrl O, enter, exit. Nah, kita clear, kemudian lanjut. Kita bakal membuka file file home-nya, home/kdjk3. kita lihat TLS, kita buka. Nah, baru terdapat contoh file tersebut. Config kita buka. Nah, selanjutnya adalah settingan untuk di salah satu virtual machine sebelumnya. Sebenarnya ini bebas saja virtual machine manapun, yang penting dia terinstall Pro FTP, terinstall FileZilla, karena kita akan menggunakan software namanya FileZilla untuk memudahkan kita mentransfer. Nah, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita masuk ke terminal salah satu yang kita pakai. Yang kita perlu lakukan adalah sudo kita masuk ke dalamnya, masukkan passwordnya, kemudian kita bakal memasukkan update dulu. Nah, apakah ada update? Biarkan dia membaca. Oh, tidak ada update yang baru. Kemudian kita bakal menginstal FileZilla-nya, kemudian kita bakal menggunakan di sini get install FileZilla. Dengan enter, kita bakal mempipingnya, biarkan dia membuka filenya, misalnya. Nah, jika sudah tersebut, kita bisa mengecek apakah FileZilla sudah terinstall dengan cara mengetik FileZilla. Nah, data FileZilla sudah terinstall, kita yang lakukan hanya buka saja. Nah, yang di sini kita tinggal memasukkan host. Tadi kan kita dapat IP-nya ini dan IP yang di atas. Dan itu kita masukkan di hostnya ini 68.1.21. Kemudian kita bakal melakukan usernya tadi kdjk3 passwordnya. Oke, kita tekan. Nah, di sini sudah terdapat filenya. Coba kita pindahkan dulu contohnya. Oke, kemudian kita buka. Kita coba buka open folder. Di sini apakah ya ini file yang akan kita pindah di dalamnya. Nah, di sini juga saya sudah membuat salah contoh filenya, yaitu di sini di dalamnya ini terdapat index.html. Yang kita lakukan adalah kita akan memindahkannya ke dalam Ubuntu servernya dengan cara kita tinggal drag and drop. Nah, sudah berhasil terbuka, sudah berhasil terkirim. Coba kita cek di dalam sini apakah ada dengan menggunakan format. Kita buka tadi, kemudian kita ls. Nah, sudah ada file web. Artinya kita sudah berhasil melakukan transfer file web ke dalam web server menggunakan protokol Pro FTP. Jadi sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Terima kasih. Perkenalkan, saya Gede Parma Satya Midayana dengan NIM akhir 013 dari kelompok A3. Jadi di sini saya akan melanjutkan langkah berikutnya, yaitu menginstal bin 9. Caranya, jadi ini adalah kode untuk menginstal bin 9-nya, tetapi karena saya sudah menginstal bin 9, saya akan melewati langkah ini. Langkah selanjutnya yaitu membuat tambahan zona DNS-nya. Caranya, baik, jadi di sini saya sudah membuat 3 zona, yaitu kelompok 3a.bab1.com. Itu akan disimpan di file etc bin dbdomain1.com untuk detailnya. Jadi ada kelompok A3 bab 1, kelompok 3A bab 2, kelompok 3A bab 3. Itu akan disimpan di file domain1.com, bab 2 akan disimpan di domain 2, bab 3 akan disimpan di domain 3. Oke. Selanjutnya, setelah membuat zona DNS, kita akan membuat file zonanya. Caranya, jadi di sini saya membuat salinan dari DB lokal dan membuat file baru dengan nama dbdomain1.com. Nah, tetapi karena saya sudah membuat filenya, yaitu dbdomain1.com, jadi saya akan lewat langkah ini dan akan langsung membuka filenya. Jadi ini adalah isi filenya, di mana inilah zona DNS-nya. Di sini juga ada IP server. Begitu juga untuk zona dari kelompok 3A bab 2 dan bab 3. Setelah membuat file zonanya, kita akan merestart bin 9-nya. Caranya, sudo setelah merestart, kita akan uji DNS-nya yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini statusnya no error, berarti berhasil. Dan juga kelompok 3A bab1.com sudah diarahkan ke server Ubuntu-nya, yaitu 192, 168, 56, dan 108. Itu dibuat juga untuk zona kelompok 3A bab 2 dan kelompok 3A bab 3. Jadi di sini saya sudah membuat ketiganya. Sudah ada DB domain 1, DB domain 2, dan DB domain 3. Di mana DB domain 1 itu isinya yang tadi, kelompok 3A bab 1.com. DB domain 2 isinya isinya adalah kelompok 3A bab 2 dan dimasukkan juga IP servernya. Seperti itu juga untuk dbdomain3.com. Jadi di sini saya akan lanjutkan langkah berikutnya, yaitu menginstal bin 9. Caranya,
Jadi ini adalah kode untuk menginstal bin 9-nya, tapi karena saya sudah menginstal bin 9, saya akan melewati langkah ini. Langkah selanjutnya yaitu membuat tambahan zona DNS-nya. Baik, jadi di sini saya sudah membuat 3 zona, yaitu kelompok 3A .bab1.com. Itu akan disimpan di file etcbin dbdomain1.com untuk detailnya. Jadi ada kelompok A3 bab 1, kelompok 3A bab 2, kelompok 3A bab 3. Itu akan disimpan di file domain1.com, bab 2 akan disimpan di domain 2, bab 3 akan disimpan di domain 3. Oke. Selanjutnya, setelah membuat zona DNS, kita akan membuat file zonanya. Caranya, jadi di sini saya membuat salinan dari DB lokal dan membuat file baru dengan nama dbdomain1.com. Nah, tetapi karena saya sudah membuat filenya yaitu dbdomain1.com, jadi saya akan lewat langkah ini dan akan langsung membuka filenya. Jadi ini adalah isi filenya, di mana inilah zona DNS-nya. Di sini juga ada IP server. Begitu juga untuk zona dari kelompok 3A bab 2 dan bab 3. Setelah membuat file zonanya, kita akan merestart bin 9-nya. Caranya, sudo setelah merestart, kita akan uji DNS-nya yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini statusnya no error, berarti berhasil. Dan juga kelompok 3A bab1.com sudah diarahkan ke server Ubuntu-nya, yaitu 192, 168, 56, dan 108. Itu dibuat juga untuk zona kelompok 3A bab 2 dan kelompok 3A bab 3. Jadi di sini saya sudah membuat ketiganya. Sudah ada DB domain 1, DB domain 2, dan DB domain 3. Di mana DB domain 1 itu isinya yang tadi, kelompok 3A bab 1.com. DB domain 2 isinya isinya adalah kelompok 3A bab 2 dan dimasukkan juga IP servernya. Seperti itu juga untuk dbdomain3.com. Baik, jadi sekarang kita akan mencoba mengakses Ubuntu server dari Ubuntu desktopnya. Pertama kita cek dulu IP Ubuntu server.
Jadi IP-nya adalah 192.168.56 dan 108. Oke, selanjutnya kita Nah, di sini saya sudah men-set IP server dan zonanya, nama domainnya, di mana kelompok 3A bab 1, kelompok 3A bab 2, dan bab 3. Oke, setelah ini kita akan mengakses di browse. Oke, jadi di sini di kelompok 3A bab 1.com itu isi bab 1 dan nama-nama kelompok dari kelompok 3A. Lalu di bab 2 ini ada bab 2 berbeda dengan yang bab 1 dan juga kelompok 3 KDJK yang beda dengan bab 2. Jadi di sini 3 domain dengan 1 server sudah bisa dijalankan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi mengenai backup terjadwal, di mana backup akan dilakukan setiap jam 12 malam pada hari Minggu, di mana backup ini akan membackup dari konten pada web dan juga database-nya. Nah, untuk langkah konfigurasinya, pertama, pada Linux Ubuntu servernya, kita akan melakukan install dari rsync-nya dengan perintah sudo apt install rsync -y. Nah, setelah melakukan install dari rsync-nya, kita akan membuat script backupnya dengan perintah sudo nano /usr/local/bin/backup.sh. Maaf, sudo. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah script, di mana script ini berisikan baris program sebagai berikut. Di sini kita akan membuat sebuah variabel bernama timestamp, di mana timestamp ini nantinya akan mengambil data dari date-nya, di mana formatnya itu yaitu year-nya atau tahunnya, lalu m atau month-nya, lalu ada day atau days atau harinya. Setelah itu kita akan membackup, mendefinisikan sebuah variabel juga bernama backup dir, yang nantinya akan menyimpan direktori dari hasil backupnya, yaitu di menyimpan backupnya dan juga dari variabel timestampnya.
Nah, setelah itu kita akan membuat perintah untuk membuat direktori baru dengan mkdir -p backup div. Lalu kita akan membuat perintah untuk menyalin file dan direktori yang telah dibuat dengan perintah berikut. Nah, setelah itu kita membuat direktori untuk membackup. Kita akan membuat perintah untuk membackup database dari MySQL atau database-nya dengan perintah MySQL dump. Nah, setelah kita melengkapi baris program ini, kita ketikkan Ctrl X lalu Y untuk menyimpannya dan Enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat tugas dari cron dengan perintah cron tab script B. Nah, pada bagian bawah file ini kita tambahkan penjadwalannya, di mana 0 merupakan jamnya. Ini jam 00 atau jam 12 malam. Lalu detik dan milisekonnya kita hilangkan. Lalu 7 merupakan penjadwalannya. Ini pada hari ke-7 atau hari Minggu, yang nantinya disimpan pada direktori USL localhost backup.sh. Setelah itu kita Ctrl X, Y untuk menyimpan dan Enter. Nah, di sini cron table udah install dan backup terjadwalnya juga sudah dilakukan. Nantinya tinggal melakukan pengujian pada hari ke-7 atau hari Minggu pada jam 12 malam. Oke, jadi di sini saya akan mencoba untuk mendownload backup-annya. Oke, di sini kita menggunakan FileZilla. Oke, masukkan flash-nya, IP-nya. Nah, masukkan password-nya. Oke. Oke, bisa masuk ke Oke, ini dia. Oke, mari kita lihat. Nah, sudah ke download. Kita coba ekstrak. Oke.
Oke, jadi di sini sudah ada backup-nya di mana domain 1, domain 2, domain 3. Oke. Oke. Jadi di sini kita sudah bisa untuk mendownload file backup-nya.